bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Halo pemirsa, selamat malam dan selamat datang di Konspirasi Prabu bersama saya tentunya Prabu Revolusi. Seperti yang kita ketahui bahwa tahapan kampanye sudah dimulai pada 28 November kemarin. Nah, para capres dan juga cawapres mereka langsung gaspol, belusukan ke daerah-daerah. Di hari kedua kampanye, capres-cawapres masih keliling ke sejumlah daerah. Seperti misalnya capres nomor urut 1, Anies Baswedan yang hari ini menyapa anak muda di Bandung, Jawa Barat. Sementara itu capres nomor urut 3, Ganjar yang pagi tadi masih di Papua dan selanjutnya kampanye ke Nusa Tenggara Timur. Kalau capres nomor urut 2, Prabowo ini sepertinya masih sama seperti kemarin ya. Hari ini Prabowo juga masih belum kampanye tapi bekerja sebagai Menhan dan menghadiri pelantikan Kasat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar deklarasi kampanye pemilu damai 2024 sekaligus membuka rangkaian kampanye pemilu 2024 oleh 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Deklarasi dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen yang melibatkan 3 paslon capres-cawapres dan seluruh parpol peserta pemilu. Adapun poin-poin deklarasi yang disepakati ialah: pertama, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. Ketiga, melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketua KPU RI Hashim Asyari meyakini seluruh peserta pemilu akan berkontestasi secara sehat, karena menurutnya yang saat ini bersaing nantinya akan kembali bersama di pemerintahan maupun di parlemen. Di hari pertama, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan memulai kampanyenya di kawasan Tanah Merah, Jakarta Utara. Menurut Anies, Kampung Tanah Merah menjadi simbol solidaritas masyarakat marginal yang mendukung dirinya. Ia pun mengenang karir politiknya saat jadi Gubernur DKI Jakarta yang berawal dari Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Ganjar Pranowo, Capres Partai Perindo nomor urut 3, membuka kampanye hari pertama di Merauke, Papua. Papua memiliki makna tersendiri bagi Ganjar, sehingga dipilih jadi lokasi kampanye perdananya. Menurut Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Yeni Wahid, Ganjar akan fokus menyoroti kesejahteraan masyarakat Papua yang belum maksimal. Ganjar juga berjanji akan membangun sejumlah fasilitas publik demi merealisasikan kesejahteraan yang dimaksud. Berbeda dengan 2 calon lainnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di hari pertama kampanye memilih tidak mengambil cuti dan menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang membahas masalah pertahanan RI di Istana Bogor. Pengamat politik Panji Syarwi Caniago menyebut pilihan Prabowo memilih bekerja di hari pertama kampanye diduga untuk mengatur strategi yang diperlukan. Panji juga sampaikan jika waktu kampanye yang terbatas merupakan tantangan sendiri bagi para paslon untuk menyampaikan visi misi secara langsung kepada rakyat. Cuma menariknya adalah kenapa itu tidak diambil ya hari pertama itu menjadi simbol ya memulainya orang untuk melakukan calon-calon kandidat melakukan kampanye. Karena kampanye ini kan penting ya, kampanye apalagi untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, menyapa, menyalami, say hello, bertatap muka, face to face. Bagaimana calon presiden itu bisa kontak mata, kontak batin, bisa bertatap muka langsung kepada masyarakat. Itu kan sebenarnya harinya terbatas, Mbak, dengan jumlah sisa hampir berapa kalau nggak salah 2 bulan ya, hampir 60 hari ya. Nah, ini juga menjadi challenge tantangan bagi calon presiden ini. Apakah mereka mampu untuk melakukan tur safari politik mengelilingi seluruh rakyat Indonesia untuk menyapa, menyalami, dan datang langsung. Karena begini, bagi masyarakat itu kan ketemu sama calon presiden. Rangkaian kampanye sendiri akan digelar selama 75 hari hingga
hingga 10 Februari 2024, di mana masa tenang akan dilakukan dari tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Kemudian 14 hingga 15 Februari 2024 ialah hari pencoblosan dan penghitungan suara. 15 Februari hingga 20 Maret 2024 rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan pada 20 Oktober 2024 nanti ialah pengucapan janji Presiden dan Wakil Presiden 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di hari kedua kampanye mengunjungi para petani di Kampung Cipanisikan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini Anies berinteraksi dengan para petani dan ikut serta memanen kol yang ditanam para petani di kawasan ini. Anies mendengarkan keluh kesah para petani dimulai dari langkanya pupuk bersubsidi, harga jual hasil panen yang tidak stabil sampai tidak menguntungkan para petani, serta bantuan permodalan yang membuat petani sulit berkembang. Permasalahan utama beberapa. Satu adalah soal pupuk. Kelangkaan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi, dan mereka menyampaikan bahwa sebaiknya sudah harus ada langkah baru untuk memastikan bahwa terjadi ketersediaan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang ada di petani. Dan kebutuhannya sudah bisa diprediksi sebetulnya, karena siklus produksi itu kan dari tahun ke tahun sama, dari musim ke musim sama. Setelahnya Anies menghadiri acara Desak Anies yang dihadiri oleh anak muda di salah satu kafe di Jalan Sulaksana, Bandung. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di hari kedua kampanye juga belum mengambil cuti. Ia justru tetap bekerja sebagai Menteri Pertahanan dan menghadiri pelantikan Kasat. Pada masa kampanye kontestasi politik di hari kedua, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyempatkan berolahraga pagi dengan berlari santai dan menyapa warga setempat, sekaligus menerima aspirasi dari masyarakat terkait lapangan pekerjaan di Merauke, Papua Selatan. Ganjar juga menyantap bubur di area Mandala Muli sambil berinteraksi dengan anak-anak yang datang menghampiri. Ini bubur satu, sekolahnya di mana? SD. Oh ya, luar biasa. Makan ini ya. Warga pun menyambut antusias kedatangan Ganjar Pranowo di tanah Papua. Ganjar berkomitmen untuk mempermudah akses lapangan pekerjaan. Selain itu, Ganjar juga ingin membangun SDM yang unggul dan berkualitas di Indonesia. Usai berolahraga, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye dengan menghadiri rapat yang digelar bersama tim pemenangan daerah dan calon anggota legislatif di Merauke. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kampanye Ganjar di Merauke. Nah, untuk menciptakan pemilu 2024 yang damai dan kondusif, aparatur sipil negara, TNI dan juga Polri harus menjamin netralitas. Sejumlah larangan pun wajib dipatuhi untuk mencegah kesalahpahaman hingga potensi kecurangan dalam gelaran pemilu. Dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Jakarta. Acara itu pun dihadiri Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Tak hanya itu, isu netralitas pejabat di pemilu 2024 juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Menurut JK, pejabat pemerintah yang tidak netral harus mendapat hukuman karena mereka dianggap melanggar sumpah jabatan. Bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Aturan netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pasal 2 menyatakan setiap ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. ASN, TNI, dan Polri diharapkan mampu menjaga netralitas sepanjang gelaran pemilu. Bahkan mereka dilarang menghadiri kegiatan kampanye kecuali bertugas menjaga keamanan. Mereka juga dilarang memasang atribut parpol atau capres-cawapres
hingga berfoto bersama peserta pemilu. ASN yang tidak netral bisa terkena sanksi moral hingga sanksi administratif. Dan yang terpenting, seluruh peserta pemilu diharapkan mampu bertarung jujur dan sesuai aturan tanpa menghalalkan segala cara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selain aturan-aturan baku terkait netralitas ASN yang harus dipatuhi, ada juga aturan mengenai larangan pose foto aparatur sipil negara atau ASN yang diunggah ke media sosial. Larangan ini bertujuan untuk menjaga netralitas ASN. Nah, apa saja pose-pose yang dilarang? Berikut informasinya. Jelang masa kampanye pemilu 2024, aparatur sipil negara atau ASN dilarang berfoto dengan pose-pose tertentu selama masa pemilihan umum 2024. Total ada 10 pose atau gaya yang tidak boleh dilakukan oleh ASN, terutama jika foto diunggah ke media sosial. Mulai dari pose tangan dengan 1 jempol, pose tangan menyimbolkan telepon, pose peace atau angka 2, pose salam metal, pose finger heart, pose 5 jari, serta sejumlah pose lain yang merepresentasikan angka ciri khas pasangan calon tertentu. Sesuai aturan yang berlaku, ASN harus netral dan tidak boleh berpihak kepada siapapun yang menjadi peserta pemilu. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten juga sudah berulang kali menegaskan kepada ASN untuk tetap netral dan jika ditemukan adanya pelanggaran maka akan diberikan sanksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melantik Letjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang baru. Konspirasi Prabu segera kembali. Usai jeda. Presiden Joko Widodo melantik Letjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum menjadi Kasat, Maruli pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Ia juga pernah ditunjuk sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Nah, Maruli juga merupakan menantu dari Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan. Presiden Joko Widodo menunjuk Letjen TNI Maruli Simanjuntak untuk menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Menantu Luhut Binsar Panjaitan ini menjadi kandidat kuat karena pernah bertugas sebagai Komandan Grup A Paspampres yang mengawal kegiatan Presiden Jokowi. Lulusan Akmil tahun 1992 ini mengantungi banyak prestasi sepanjang karir militernya, terutama ketika ditunjuk sebagai Komandan Detasemen Tempur Cakra dan ketika menjadi perwira bantuan Madya Operasi Kopassus. Dalam keterangan persnya, Maruli menegaskan bahwa TNI akan bersikap netral dalam kontestasi politik 2024. Sebetulnya Presiden juga menekankan tadi yang tadi saya sampaikan bahwa Angkatan Darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik, itu kalau bisa ditingkatkan yang lebih baik, dan juga mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan. Saya pikir juga saya pribadi tidak akan menggamblingkan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini. Saya tidak mau, nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang bahwa kami di TNI Angkatan Darat khususnya tidak netral dalam pemilihan umum. Pelantikan KSAD ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 103/TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.
Sebuah buku elektronik berjudul Melanggengkan Dinasti Jokowi beredar melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp. E-book tersebut menjelaskan dugaan ketidaknetralan aparat dalam memenangkan salah satu paslon di Pilpres 2024. Sebuah buku elektronik atau e-book berjudul Melanggengkan Dinasti Jokowi, Lupakan Netralitas, Korbankan Rekan Sejawat, beredar melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp. Isi dalam e-book sebanyak 22 halaman ini menjelaskan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024 yang memihak salah satu pasangan Capres-Cawapres. Selain itu, dalam e-book ini juga disebutkan beberapa nama yang diduga berperan penting dalam memastikan kemenangan paslon tertentu di Pilpres 2024. Namun benarkah dugaan politik dinasti Jokowi yang tersurat dalam e-book ini? Atau jika sekedar hoax, lantas apa yang ditunggu pihak kepolisian untuk mengungkap dalang beredarnya e-book tersebut? Mahkamah Konstitusi hari ini membacakan putusan gugatan ulang terhadap putusan batas usia Capres dan Cawapres. Putusan ini terkait permohonan seorang mahasiswa yang meminta Capres-Cawapres di bawah 40 tahun bisa ikut kontestasi, asalkan berpengalaman minimal sebagai gubernur atau wakil gubernur. Putusan terkait syarat Capres-Cawapres diketok 8 hakim di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta tanpa melibatkan Anwar Usman karena dikenai sanksi Majelis Kehormatan MK. MK menolak perkara nomor 141/PUU 21 tahun 2023 yang mengatur syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, permohonan provisi tidak dapat diterima, pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sebelumnya, gugatan tersebut dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang bernama Brahma Aryana. Salah satu alasan pengajuan gugatan itu adalah latar belakang putusan MK yang membuat pro kontra. KPK tetapkan tersangka baru terkait suap proyek Bandung Smart City yang menjerat Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Konspirasi Prabu segera kembali. Masih bersama kami di Konspirasi Prabu, pemirsa. KPK tetapkan tersangka baru terkait kasus suap proyek Bandung Smart City yang menjerat Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana. Tersangka Direktur Komersial PT Manggaling Rizky Karyatama atau Marktel berinisial BS. BS, Direktur Komersial PT Manggaling Rizky Karyatama atau PT Marktel, ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City. BS ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan fakta-fakta baru dari proses penyidikan Wali Kota nonaktif Kota Bandung Yana Mulyana. BS diduga memberikan sejumlah uang kepada Yana terkait dengan proyek PT Marktel yang berhubungan dengan proyek lalu lintas di Kota Bandung. Total nilai proyek yang didapatkan BS dari tahun 2022 sampai dengan 2023 sebesar 6,7 miliar, diantaranya proyek pengadaan alat pengendali lalu lintas di Kota Bandung.
Menjadi bukti awal penerimaan uang yang diberikan BS pada YM melalui DD dan KR sejumlah 1,3 miliar. Sebelumnya KPK telah menetapkan Yana Mulyana bersama 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait pembangunan Bandung Smart City 2020 hingga 2023. Heboh nih pemirsa, anggota DPRD Batam Sahrul ketahuan bermain game slot saat rapat paripurna di gedung DPRD Kota Batam. Namun dalam pengakuannya Sahrul hanya bermain game Candy Crush. Ini kayaknya pernah dengar ya kasus serupa. Inilah video amatir yang ramai diperbincangkan di media sosial saat seorang anggota DPRD Batam, Sahrul, asik bermain game judi online saat persiapan rapat paripurna. Anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional ini terlihat fokus dengan game yang dimainkannya, meski MC sudah mengumumkan akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menanggapi hal tersebut, Sahrul membantah telah bermain game slot saat paripurna. Namun game yang dimainkannya merupakan permainan game jenis Candy Crush. Saya menunggu waktu paripurna, saya isi dengan bermain Candy Crush. Jadi dalam hal ini bukan slot atau judi itu. Saya nggak paham dengan slot judi itu. Jadi saya tegaskan sekali lagi itu memang saya bermain Candy Crush sebelum paripurna dimulai. Saat ini pihak DPD PAN Kota Batam tengah melakukan klarifikasi terhadap salah satu kadernya yang viral di media sosial. Ya pemirsa, baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan informasi mengenai artis Nani Darham yang meninggal dunia setelah menjalani operasi sedot lemak di sebuah klinik di Jakarta Selatan. Merasa ada yang janggal dengan kematiannya, pihak keluarga Nani Darham pun melaporkan tim dokter ke polisi atas dugaan malpraktik. Lama tak terdengar kabarnya, seorang aktris yang juga pemain film, Nani Darham, meninggal dunia usai menjalani operasi kecantikan di sebuah klinik di Jalan Abdul Majid Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di hari Sabtu 21 Oktober lalu, Nani datang ke klinik kecantikan untuk operasi sedot lemak. Setelah pemeriksaan kesehatan, Nani akhirnya menjalani operasi oleh sejumlah dokter. Namun saat operasi berlangsung, kondisi kesehatan Nani tidak stabil dan dibawa ke UGD rumah sakit hingga dinyatakan meninggal dunia. Pihak keluarga pun segera melaporkan tim dokter ke polisi atas dugaan malpraktik. Kalau misalnya tidak ada kejanggalan, tidak mungkin saya mengambil langkah ini. Sampai kami sebenarnya melakukan langkah ini adalah langkah yang berat ya. Sampai adik saya diotopsi, segala macam, ini adalah langkah berat. Tapi karena kita pingin keadilan ya, saya tahu adik saya pasti pingin keadilan, dia adalah seseorang yang sangat baik hati dan juga kuat. Pasti dia pingin keadilan untuk, dan kita dari keluarga juga pingin keadilan. Dan tentunya kita tidak pingin, kalau memang ini adalah suatu hal yang wajar bagi klinik tersebut, berarti mungkin ada korban-korban sebelumnya, dan saya tidak mau ada lagi korban-korban ke depannya. Kami saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi, baik dari pihak klinik yang antara lain dokter, para dokter yang saat itu turut melaksanakan kegiatan operasi, kemudian beberapa perawat yang juga ada di dalam klinik tersebut, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan operasi tersebut maupun yang menerima pendaftaran si korban. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan beberapa alat bukti CCTV dan dokumen. Polisi juga masih memeriksa hasil otopsi jasad korban dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Disepakati akhirnya ongkos haji tetap naik, tetapi ada beberapa keringanan juga yang akan dirasakan masyarakat. Konspirasi Prabu segera kembali.
Pemirsa, kenaikan ongkos haji tahun 2024 menjadi sorotan publik karena dinilai terlalu memberatkan. Tetapi akhirnya Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI mencapai kesepakatan. Ongkos haji tetap naik, tetapi ada beberapa keringanan yang juga akan dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, kuota jamaah haji Indonesia juga bertambah menjadi 241.000 jamaah. Nah, berikut informasi selengkapnya. Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 2024 menyepakati biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH 2024 sebesar Rp56,046 juta per jamaah. BPIH merupakan ongkos yang harus dibayarkan oleh jamaah haji. Jumlah BPIH sama dengan 60% dari total BPIH yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Panja, yakni Rp93,4 juta. Sementara 40% BPIH sisanya akan diberikan melalui nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Jumlah biaya haji yang ditanggung nilai manfaatnya sebanyak Rp37,3 juta. Biaya perjalanan ibadah haji BP atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata per jamaah sebesar Rp56.046.172 atau sebesar 60%, meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup atau living cost, dan biaya visa. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengungkapkan, mulai tahun ini jamaah bisa melunasi ongkos haji dengan cara dicicil. Sistem pembayaran ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, sebab jamaah haji diwajibkan langsung membayar lunas. Kedepan skema baru dalam pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH harus mulai diterapkan, yaitu jamaah calon haji bisa melakukan pelunasan ongkos haji dengan cara mencicil atau angsuran, sehingga sisa biaya haji yang harus dilunasi tidak terasa lebih banyak. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang terhormat, pada prinsipnya tentu kami menyetujui hasil pembahasan Panitia Kerja BPIH untuk dapat disahkan menjadi BPIH tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Pihak Panja DPR juga memastikan kuota untuk jamaah haji Indonesia sebesar 241.000 jamaah atau naik 20.000 dibandingkan tahun lalu. Penambahan kuota ini bisa mempercepat antrean jamaah haji Indonesia. Hasil kesepakatan antara Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi peraturan Presiden. Demikian Konspirasi Prabu hari ini. Saya Prabu Revolusi, pamit undur diri. Sampai jumpa.